setan itu sukanya di tempat yang kotor dan lembab. Betul. Apalagi kamar mandi yang memang kalau lu gak urus sedikit aja pasti kotor. Aduh, keur magrib kieu mah tong jalan heula. Kenapa nggak bolehnya tuh apa dulu gitu? Di situ konon katanya setiap menuju maghrib itu suka ada aja anak kecil yang lari setelah melihat ada sepasang mata yang nongol di antara itu. Oke, teman-teman, kembali lagi di Anak Horor bersama saya Dito Wangsa, Mas Lendi Putranto dan juga Yuda Putra. Duo putra ya ini. Kok duo sih? Ini Putranto, Oh iya. Putra. Sama duo putra ya. Selamat datang lagi di Anak Horor. Udah kayak penyanyi dangdut aja ini. Duo serigala lo katanya. Terlalu ragu nggak sih Putra? Jadi seperti biasa kita akan kembali lagi membahas cerita-cerita yang harusnya horor Tapi jadi lucu. karena namanya juga horkom ya. Namanya juga horkom. Tolong follow Instagram Anak Horor di @anakhoror ya. @anakhoror apa sih? Anak horor podcast dong. @anakhoror podcast. Itu dia ya. Dan kita juga betul kemarin lagi hiring ya. Kalau barangkali ada Kita sudah mulai kurasi juga ya, Sudah mulai, banyak yang masuk sudah ke mulai. email juga kita Betul. ya, mau jadi yang mau stres sama lawakan horkom di sini. Iya betul Karena ya. banyak kan jokesnya bapak-bapak sih. Jokesnya bapak. Jadi diharapkan mengerti gitu ya. Diharapkan mengerti. Diharapkan mengerti jadi bisa ngedit tuh sesuai. Diharapkan kalau Anda Gen Z tuh Gen Z kayak saya gitu. Iya, Gen Z yang rasanya lebih kayak milenial. Aneh sekali ya. Jadi cukup aneh ya. Dan ya kali ini Yud, ini sebetulnya idenya dari Yuda nih kali ini nih. Datangnya dari Yuda, kita akan Membahas apa nih? Mitos-mitos yang berkaitan dengan kalau zaman dulu disebutnya pamali. Bukan film, bukan game ya. Bukan film, Tapi bukan pamali game. beneran ya. Pamali itu diartikan kalau dijabarkan gitu ya. Itu apa gitu? Artinya? Kan selalu ya. Iya benar juga ya. Iya, kita malah nggak mikirin nih. Pamali ya. Kita akan lihat aja dari Google ya. Kepercayaan yang beredar di masyarakat. Waduh. Bukan. Bukan. Iya, tapi intronya udah bener. Tapi sih. kalau pamali biasanya ada siapa coba? Bu Mali. Biasanya ada Haji Bolot harusnya. Karena malinya Mali Tongtong ya. Iya, jadi pamali itu sebetulnya adalah bahasa Sunda. Emang bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oke, Sunda ya. Iya, adalah sesuatu. Tapi makin make sense sih. Karena kan emak gua kan dulu kan jangan gitu pamali. Pamali. Kayak pamali gitu. Adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Istilah ini biasa disebut dengan pamali dalam bahasa Sunda. Hal ini hampir sama dengan ora elok. Kalau Bahasa bahasa Jawa Jawa. Kalau bahasa Jawa atau sesuatu yang tidak baik. Suku Dayak Ngaju biasa menyebutnya dengan pali. Tapi berarti kalau di bahasa Indonesia yang benernya tabu aja berarti. Tabu. Mitos atau tabu aja berarti. Betul. Kalau di agama disebutnya tatoyur katanya. Percaya terhadap hal-hal yang Bedanya apa Mas Sirik? beda. Kalau syirik kan menyekutukan. Wih, Ustadz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah ya, saya sedikit lah. Tatoyur itu adalah ada nih. Tatoyur anggapan sial karena suatu pertanda. Oh, oke. Tapi itu bagian dari kesyirikan juga. Tapi ini Indonesia tatayur itu. Maksudnya gimana? Enggak, itu kan Istilahnya. Bahasa Arab. bahasa Arab. Oh, bahasa Tatoyur. Arab. Menurut Islam. Oke. Menurut Islam. Kayak tadi saya bilang menurut Islam. Nah, mungkin di agama lain ada yang seperti itu mungkin ya. Bisa sharing juga mungkin ada Sharing karena kita nggak tahu juga ya. Mungkin dia kalau di Islam atau Yur di yang lain mungkin ada something Betul. similar gitu. Yuk langsung aja kita mulai. Ini sebetulnya pendekatannya lebih kayak list ya. Karena kita emang ngelis mitos-mitosnya. Yang kebanyakan lucu juga sih. Oke. Belum apa-apa udah dilucu-lucuin. Ya, tapi ini sebenarnya kalau gue sebagai yang punya ide nih, kalau misalkan boleh langsung share duluan nih, sebenarnya ini terinspirasi dari Nyokap ya? pamali yang memang dilakukan di rumah gue. Pamali yang dilakukan maksudnya gimana? Ya apa pencegahannya lah gitu, Oh, maksudnya pencegahannya gitu. Banyak warning-warning yang datang dari nyokap lah gitu ya. Yang masih dilakukan sampai sekarang itu adalah, jadi dulu tuh di rumah tuh sempat banyak kejadian lah ya, kayak poltergeist gitu lah. Ya pokoknya tonton di episode yang sebelumnya kalau kalian mau tahu. Berarti ini by experience Episode ya? sebelumnya. Ini by experience Oke. ya, soal yang tiba-tiba gue lagi tidur malam-malam ada yang ngetok-ngetok pintu lah, pokoknya Ya. kejadian-kejadian aneh gitu ya. Kata tante gue gitu, tiap maghrib jam ya dari azan atau dari 5:30 lah
sampai jam 7-an atau setengah 8 lampu kamar mandi itu harus dinyalain. Spesifik tuh ya. Harus sampai sudah nyala 7 gitu. gitu. Sebenarnya mau semalaman juga nggak apa-apa. Oke. Tante gue tuh lebih ke bilang kalau udah jam 7 mau dimatiin nggak apa-apa. Nah ya itu. Tapi maghrib harus nyala. Tapi maghrib harus nyala. Nah, katanya karena kalau tiap maghrib memang suka pada ngumpul di kamar mandi. Kira-kira Gitu. Ada Karena kan lagi? kamar mandi tempat yang kotor, Oh, iya, tempat benar. kotor, lembab dan memang para makhluk halus itu suka Senang. di situ katanya. Iya, itu informasi yang sama yang gue dapetin juga dari orang tua gue sih. Bahwa memang kamar mandi ya itu tadi yang pertama pasti kotor gitu Iya. kan. Lembab udah juga pasti. Jadi memang kamar mandi makanya suka dijadiin juga tempat buat hukuman kan. Oh iya. Iya, buat Dikerem nih, kerem di kamar kamar mandi. mandi gitu kan. Iya, karena emang tempat yang Tapi sedikit sesuai sama at least Islam ya. Kan suka dibilang kita kan diwajibkan untuk membersihkan. Entah Betul. itu kamar, entah itu kamar mandi. Tapi memang kalau nggak salah memang ada sempat yang bilang kalau setan itu sukanya di tempat yang kotor dan lembab. Betul. Apalagi kamar mandi yang memang kalau lu nggak urus sedikit aja pasti kotor. Iya, makanya kalau di agama kita di Islam itu bahkan ya nyiramin air panas ke saluran air aja tuh ada Hukumnya lah. hukumnya ya? ada hukumnya, Iya. ada doanya apa segala macam gitu. Karena di gorong-gorong itu yang lembab sempit kotor itu biasanya ada something gitu. Katanya. Ya terlepas dari bisa merusak juga misalnya gitu. Sebetulnya. Iya kan. Iya, betul. Itu kan dibuka dengan mitos yang pertama, barangkali kalian ada yang sama juga. Tapi kalau gue nggak bisa memungkiri kamar mandi itu memang jadi tempat yang Ya aneh sih. nggak tahu ya, karena banyak juga kejadian-kejadian Yod yang berkaitan dengan kriminal misalnya. Kriminal. Penyelesaian itu di kamar mandi kan, karena bersihin darahnya lah. Oh iya Iya kan? benar. Selalu berujungnya tuh ke kamar mandi gitu, karena itu tempat untuk menghilangkan itu semua Barang tuh bukti semua bisa hilang di sana. di kamar mandi gitu. Lewat yang sederhana ya Ini dibersihin. ini doang. bukan pengalaman pribadi kan? Pengalaman pribadi si pelaku. Si pelaku, betul. Terima kasih Mas Rene. Ya ini kan pelakunya kan? Amit Buran, Zulmin buran, dalik ya. Jangan ya. DPO. Iya. Alias saya bukan perong, jadi tenang ya teman-teman. Peggy tapi ya. Buat anak 90-an Peggy itu Peggy Melati Sukma Melati banget. Sukma. Yang di film Gerhana anjir Temennya maksudnya. Master tuh. Temannya Mastur sama ini si siapa namanya? Potak ya. Raja Ya, Minyak. gue ya. ingat intronya bayi nangis-nangis aja. Iya. Nah, jadi kamar mandi itu ya sekotor itu, terus tempatnya juga selalu identik dengan dan setiap di rumah manapun gitu ya. Misal kita ke sebuah rumah gitu ya. Kamar mandinya serem nggak gitu? Suka ada nggak? Ada selalu. Ada pasti. Oh, iya. Ada. Kayak Kamar mandi. temenin dong ke kamar mandi. Enggak serem di sini tuh bukan berarti ya. Bukan berarti Quote serem. unquote gitu. Iya juga. Tapi kayak Ya. kotor atau memang Iya. gak nyaman aja buat Misalnya kan dia. gini, Do kalau your gua nih ya, business gitu. kamar mandi serem nggak? Yang ada di pikiran gua pasti temboknya berlumut misalnya, catnya ngelupas gitu kan, gelap misalnya. Ya kondisi itu juga jadinya mengundang nggak sih? Bisa mengundang. Iya kan? Salang penyamun aja gitu. Iya kan, kesannya juga jadi nggak nyaman buat kitanya kan. Iya, berarti apa yang bisa kita petik ya dari sini? Wih. Mantap. Baru mulai udah langsung petik. Udah langsung petik nih ya. Oke, ini adalah episode paling singkat ya. Kita langsung ke kesimpulan. Ya kesimpulannya bikin kamar mandi itu yang Senyaman mungkin. Senyaman Bikin mungkin. senyaman mungkin. Iya. kalau bisa 3 jam betah di dalam kamar mandi. Karena kalau orang betah, Ah. setan nggak mungkin betah. Kamar mandi Karena hotel, orangnya ya. udah jadi setan. Orang 3 jam di kamar mandi. Ngapain juga lu 3 jam di kamar Nggak. mandi gitu. Kalau tadi kan serem misalnya kan, Iya. ya orang juga nggak akan betah maksudnya. Betul, kan. betul. Tapi memang ya intinya kamar mandi mah lakukan yang secukupnya aja di kamar mandi, gak usah lama-lama. Gak usah aneh-aneh juga Gak usah tuh aneh-aneh ya. juga. Gitu Tapi ya. ya memang gitu sih. Gue sering banyak pengalaman kayak sekolah kayak Iya, apalagi kamar mandi sekolah. ya kan, bangunan apapun itu Iya. selalu dia tanya kamar mandinya tuh ngeri gitu. Iya. Dan ya sebagai ya penghuni sekolah negeri selama Ya, saya juga. 2 kali ya. Betul. SD negeri, SMP negeri gitu kan. SMK Kamar- itu yang mana ya? SMK Oh SMK negeri juga kan? nggak negeri tapi ya kamar mandinya ngeri juga. Iya, Sama aja sih sebenarnya sih. ya. Barbar juga kan? Barbar juga gitu. Dan semua cerita horor yang berasal dari mulut anak-anak tuh pasti bilang tuh di kamar mandi Salah itu satu ada ini nih. kamar gitu. mandi. Di bilik itu ada Betul. ini nih. Bahkan hantu-hantu di Jepang teman-teman ya, itu hantu kamar mandi juga ada loh spesifik. Iya Jepang kan ada yang keluar dari kloset. Korea. Korea. Oh Korea ya. Jadi hantu yang ada di kakus luar. Jadi katanya kalau misalkan lu lagi BO gitu ya, dia tiba-tiba bisa muncul dari klosetnya, rambutnya panjang terus lu dicek ke kamar mandi.
Kita lebih ke nggak higienis aja ya sebenarnya. Apa ya namanya ya, lupa ya. Di dalamnya. Korean toilet ghost lah ada Iya, namanya. iya, tuh. ada. Tapi gue dulu kalau gue nggak tahu ya Oh, teman. Cukson. Oh, yang bener lu. Cukson. Anjir namanya aneh banget. Benar. Itu Cukson. kalau di bahasa apa di translate pasti ada arti Ada, tentang kamar mandinya Korean gitu. Ada. toilet ghost, Cukson kalau nggak salah namanya. Tapi Cuksin. Tulisannya Cuksin. Nah. Toilet goddess, Dewi toilet. Tapi Ratu Daya Dewi. nyekek ke orang gimana? Dekat orang gitu ya. Tapi gue dulu ini teman-teman yang lagi nonton mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Dulu tuh ada buku novel bergambar. Jadi setengah komik, setengah novel. Namanya adalah Cerita Hantu di Sekolah. Oh bukan. Oh. Tahu nggak? Cerita Hantu di Sekolah? Cerita Hantu di Nggak, Sekolah. nggak. Itu saduran dari Jepang. Nah itu bercerita salah satunya juga ada hantu toilet di Jepang. Jadi dia memancing dengan cara biasanya di jam waktu pulang sekolah gitu ya. Pas mau pulang, kalau mau ke toilet, tiba-tiba tuh nanti ada yang nangis lah, ada yang manggil namanya lah. Nah biasanya posisinya di toilet yang ujung gitu. Nanti pas kita kesana ternyata di dalam sana ada sesuatu gitu. Itu paling ngeri sih hantu di toilet itu. Tapi yang pasti itu mitos juga di kita. Tapi ya gimana toiletnya mau bersih kan? Iya Lu belum keburu cebok Dan- udah takut duluan sama hantunya. Jaga belum cebok belum berak juga udah takut cok. Nah maksud gue faktanya di rumah gue sendiri sampai hari ini toilet gue tuh 24 jam nyala. Selalu nyala ya. Selalu nyala. Oke. Karena alasannya apa? Karena alasannya apa ya? Gue gak pernah punya alasan yang spesifik kalau Karena ditanya. udah Teh Hani ada alasan spesifik nggak? Waduh, jadi disebut nih istri gue. Aduh. Ya nggak apa-apa. Ada alasan nggak ya bu? Nggak ada ya. Nggak ada. apa karena Apa? misalnya gini kebiasaan aja. Karena anak gue takut juga sih. Jadi misalnya kayak mau kamar mandi nih, ya udah nggak usah minta teman kan udah dinyalain. Udah nyalain Oh. gitu. Awalnya mungkin dari anak gue kan anak gue dulu kan ya pendek nggak nyampe tuh pencet itunya. Ya udah daripada Ya bapaknya nyampe tuh gitu. males mau kamar mandi gitu. Udah nyalain aja lah udah nggak usah dimatiin gitu. Bapak Ganti yang teladan gini dong memang. makanya dong. Ganti yang gitu. Oh iya harusnya ya. Kalau nggak lu ganti pakai, kan sekarang udah ada tuh yang smart light Ada juga. di HP. Bener juga Masuk sih. nih. Masuk. Masuk ya. ya. Oke. Bardi atau Xiaomi boleh silakan, udah ada spotnya nih. Oke kita lanjut lagi ke mitos yang kedua, yaitu adalah bersiul di malam hari. Si Uda tuh ya Enggak kalau ini kan nggak lagi malam. Kalau tadi kan spesifik kamar mandi. kamar mandi. Ini mah kegiatannya nih. Nah, ini bersiulnya di mana? Dimanapun Mana aja. dimanapun. Kalau udah malam, Pokoknya malam. tuh, ya dulu gue pernah dulu. Jadi ada fasenya, gue nggak tahu lu pada ada fasenya apa enggak. Kita tuh belum bisa siul. Ya ada. Jadi belajar kan. Kalau gua siul, tapi malah dihirup bukan ditiup. Jadi Oh iya, Disedot. Nah. Iya. Nah, gue tuh belajar siul. Nah, saat udah lagi lumayan bisa tuh jadi euforia kan. Jadi annoying lah ya. Annoying lah karena kita siul-siul terus kan. Iya. Sampai akhirnya nyokap bilang, "Malam-malam gak boleh siul" gitu. Padahal mah gandeng sih. Bokeh. Orang mau tidur gitu loh. Lu malah Siul siul. mulu lu orang. Tapi ya, ini sedikit serius mengenai siul gitu ya. Siul kan bebunyian yang dihasilkan dari mulut manusia yang suaranya serupa dengan alat musik. Sebetulnya mirip kayak apalah suling kan Suling, ya? Mirip kayak suling, bahkan bisa bernada dan bisa ya semi ada lagamnya lah gitu kan, bisa menirukan beberapa lagam gitu. Ya menurut gue jadinya emang cukup serem sih. Kok bisa? Ya misalnya nih Yuda tuh selalu kayak gitu, tiba-tiba lu lagi nggak ada. Oh, tiba-tiba ada suara itu. Iya juga sih, iya kan? Karena itu bisa ditiruin juga gitu. Terus Burung ada yang bisa niruin gak sih? burung ada. Ada justru kan kayak orang yang ini nih miara burung gitu kan. Ini pengalaman nih. Pas masuk gini loh. Rata-rata komunikasinya gimana? Oh, ya, Gitu kan. siul. Iya siul. Gitu. Makanya di gantangan kan suka ada kan biasanya burung-burung lain untuk biar dia ngikutin suara-suara burung lain. Iya. Koleksi suara burung gitu. Setelin suara kita. setelin MP3 biasanya. Listerin MP3. Bener Yud. Serius. Iya asli. Nah, dan gue seingat gue ada satu film, gue lupa jujur filmnya apa ya. Yang mainnya tuh yang main di yang terkenal banget Terkenal banget. KKN. Si stand up comedy si siapa Fajar ya? Waduh nggak tahu. Gua ingetnya ceweknya doang.
Desa KKN Fajar tuh siapa namanya teman-teman? Gue kata pemain ceweknya doang. Fajar Desa KKN nih. Ada dia stand up komedian. Oke. Nah, terus Dia itu ini nih Fajar Nugra. Oke. iya. Namanya Fajar Nugra. Dia tuh ada lagi satu film judulnya ya Pamali Dusun Pocong. Oke, Gue tahu. belum nonton tuh sama cowok. Gue juga belum, cuma tahu lah. Tapi tahu ya. Nah di Pamali Dusun Pocong itu tuh ada siul-siulan tertentu di setiap malam. Untuk mengundang atau untuk Nah gue nggak tahu. Jadi kalau udah ada siulan itu kedengeran dari ujung sana, satu warga tuh siul itu semua. Oh, Itu harus lumayan- dilanjutin. Harus dilanjutin gitu. Oh, tradisinya ceritanya begitu Ceritanya gitu. begitu. Atau itu menandakan memang ada orang meninggal. Misalnya jadi mungkin di desa itu belum ada pengeras suara atau apa gitu. Sehingga akhirnya dia siul. Jadi tetangga sebelah tuh, oh itu siul berarti ada yang meninggal tuh di sana. Oh, Gitu. terus maraton biar satu desa udah tahu semua. Wow, maraton, maraton siul. Cek Ya, orang siul mah, aja. cek orang mah datang ya gitu. Iya kan? Innalillahi. Ya kan nantinya datang mungkin pas lagi kejadian kan, oh siul juga menandakan ya kita udah dengar Oh, ada nih yang meninggal nih, gitu. Ya kita turut berduka ya mungkin Mbak ya komunikasinya begitu bisa jadi ya. Enggak, tapi kalau balik lagi ke yang tadi nih, kenapa nggak bolehnya tuh apa dulu gitu? Karena apa gitu? Mengundang Mengundang katanya makhluk halus. mengundang makhluk halus katanya. Mengundang makhluk halus gitu. Makanya nggak boleh. Hanya Geraldine. Makhluk halus. Nah, ini lagi mikir nih. Ayo. Punten aja. Halus banget loh kayaknya. Kayaknya ya. Iyalah, gimana lu? Ya, katanya mengundang makhluk halus, jadi nggak boleh. Cuman gue lebih setuju yang udah bilang tadi, gandeng, gitu, berisik gitu. Ya kalau Malam-malam siul. ya kalau berisik selain siul yang lainnya juga gitu. Tapi termasuk dengan alat musik gak sih? Misalkan lu nggak boleh main gitar malam-malam gitu, pernah ada gak sih? Ya, banyak. Ya, itu banyak. juga sama kan berisik Sama ya, gitu. sama aja, sama aja gitu berisik. Intinya berisik lah. Selanjutnya ya, yang berikutnya ini adalah yang juga gue pernah juga ditegur. Ini rata-rata semuanya relevan lah. Iya. Gunting kuku di malam hari. Oh iya, gue pernah ditegur. Harinya nggak ada hari apa gitu. Nggak ada sih, kalau harinya mah nggak ada. Kalau apa Jawa ya berarti ya? Ya mungkin Hari-harian Jawa ada. Jawa. Gua nggak Selasa tahu ya. pahing gitu misalnya. Selasa pagi. Kamis wage. Gitu kan. Yang udah pasti mah malam Jumat Malam Jumat Kliwon. Maksud gua ngapain lu spesifik gunting kuku malam Jumat Kliwon anjir, maksud gua. Iya. Kenapa nggak kemarin gitu loh. Enggak, gunting kuku malam juga kenapa nggak siang ya? Ya kan gelap. Gelap, nggak kelihatan. Terus Susah. ada lampu ya Ada sebetulnya. lampu. Itu kalau itu tapi larangannya kenapa? Sebetulnya katanya pamali doang. Gua nggak pernah tahu tuh. Alasan dibalik itu, gitu. Kelanjutannya apa? Pamali jangan gunting kuku malam-malam. Ya, menurut gua bahaya aja sih. Karena gelap itu. Gelap bisa kegunting kulitnya kan. Tapi harusnya enggak gak sih? Ya ada lampu soalnya. Enggak, iya, tapi tetap maksud gue gimana caranya lu bisa gak sengaja ngunting kulit lu gitu. Gua pernah soalnya. Oh pernah? Pernah gua. Kayak ini sih matanya sih. Gua sampai sekarang gunting kuku kaki gua tuh masih sama bini gua. Karena takut, Karena takut. trauma dia. Trauma gua. Karena pernah ke gunting. Jadi sampai hari ini gua kalau gunting kuku tuh masih diguntingin. Karena gunting kuku kaki sambil masak kalau nggak salah. Indomie double lagi. Indomie rasa kuku kaki. Aduh, gila itu. Tapi kalau gunting kuku kayaknya bahaya sih menurut gue. Bahaya ya? Bahaya aja. Ya lanjut ya, itu kurang seru. Tapi kalau ada yang seru mengenai gunting kuku tulis di kolom komentar ya. Iya. Lalu selanjutnya ini yang paling sering banget nih. Apa nih? Duduk depan pintu. Wah, Iya kan? wah ada yang lagi duduk depan pintu nih. Betul. Oh, ada lagi di depan pintu. Jadi duduk di lawang Tapi jodohnya pintu sih. udah ketemu. Iya, jadi aman. Iya Berarti makanya. salah ya? Oh alasannya itu katanya. Alasannya karena kalau misalkan lu duduk depan Nongtot pintu, jodoh cina kalau kata orang Sunda mah gitu. Nongtot Biasa jodoh teh susah jadi punya susah jodohnya. dia punya gitu. jodoh. Kalau tapi kondisinya tuh pintu lagi kebuka sih sebetulnya. Oh ini ketutup. Kalau sih. ketutup aman. Ya nggak tahu, cuman yang gue tahu adalah ini pintu kebuka nih. Oh. Ntar ada anak gadis duduk di persis di depan pintu. Oh tapi spesifik anak gadis ya? Biasanya. Ya budaya patriarkinya di sini. Budaya patriarki. Iya kan lagi-lagi yang disayang adalah anak gadis. Iya, anak Laki-laki gadis. mah bebas gitu. Anak gadis nggak boleh. Ya sama aja kayak mitos nyapu nggak bersih nanti dapat pasangannya Dapat bewokan. pasangannya gitu. bewokan. Iya. katanya. Gitu. Kalau emang suka bewokan gimana? Ya taburin aja yang banyak. Lu dapet orang hutan King Kong kali. Lu nggak tahu. Malah disengaja-sengajain. Sengaja-sengajain. Kan jadi itu ya, family together strong ya. Iya. Habis
Ya kan ada mitosnya biasanya buat anak gadis. Sebetulnya kan itu untuk bikin anak gadisnya tuh Biar jadi nggak males aja sampai rapi sampai bersih gitu. satu. Yang kedua ya jangan di depan pintu, ya mungkin Ngalangin Orang ngalangin lewat. orang lewat gitu. Dan kalau ini biasanya tuh spesifik pintu depan rumah sih. Oh, pintu pertama kali masuk ke rumah. Gitu, gitu biasanya. Kenapa ya? Spesifik pintu depan rumah. Ya ngalangin itu tadi. Ngalangin. ya, Halangin harusnya. yang mau masuk gitu. Yang mau kan. masuk atau Dan ya kalau mengingat bahasa Jawanya Pamali adalah ora elok, ya emang kurang elok sih. Ngapain juga depan sih, kan bisa di pinggirnya. oh duduk depan pintu nggak ada Iya, elok-elok, pengsu nggak itu, ada Bang. elok-eloknya gitu. Iya nggak elok lah di depan pintu. Itu pintu kan jelas-jelas tempat orang lalu lalang, lu Nah, dan lu pasti geser lu kan gitu. pasti duduknya kan begini kan. Apa ngangkang apa lagi gitu. Itu lebih ganggu lagi tuh. Kalau sampai jangan ya kalau bisa. Emang nggak boleh ngeliat orang ngangkang. Dia geser juga tetap ganggu. Loh saya udah geser itu ngangkang. Kalau bisa jangan ngangkang Mbak gitu ya. Lalu selanjutnya, nah ini tentang ibu hamil nih. Biasanya ibu hamil itu ada beberapa ya. Gua compile aja di satu. Salah satunya nggak boleh ngomong kasar katanya gitu. Oke. Atau ngata-ngatain orang, ngejek-ngejekin orang. Ya ngomong kasar ya bener. Katanya. Ya maksudnya nggak Pernah ibu dengar? hamil aja dong kalau itu kan. Ya bener sih. Kenapa nggak hamil jadi Kenapa boleh? spesifik ibu hamil gitu maksud gue? Katanya kalau ibu hamil ngejek orang, itu anaknya itu akan menjadi seperti yang diejek. Nah, ada Ya. mitosnya Yang mana begitu. itu sebenarnya pertanyaannya harusnya lebih emergency lagi. Berarti itu anak siapa? Kenapa jadi mirip yang Kenapa lain? jadi mirip yang lain? Lu Iya, bikin bener. anak sama siapa? bener. Ada gitu. Tapi kalau menurut gue sih mau lagi hamil nggak hamil ya itu mah ngatain orang Ngatain jangan orang dong. emang nggak boleh dong. Nggak boleh. Lalu kalau lagi hamil katanya di bawah bantalnya tuh harus ditaruh peniti dan gunting. Benda-benda tajam. Benda-benda tajam. Ya, itu Peniti dan gunting. itu untuk menangkal makhluk halus. Untuk menangkal katanya sih sundel bolong katanya. Bukan kunti ya? Antara kunti atau sundel bolong yang nanti tuh ada macam-macam nih teman-teman coba ya. Seingat gue ada kunti, sundel bolong sama kuyang. Kalau kuyang di Jawa nggak ada dong. Kuyang tuh seinget gue pas belum lahir deh. Setelah lahir kalau kuyang justru. Masa sih? Iya, Kalau jadi kalau yang makan bayi dari ini apa? ya itu dia. Makan yang ketika lagi ada di kandungan. Kayak kuyang deh kalau nggak salah deh. Kuyang itu justru dari yang gua pernah tahu ya. Itu nyolong bayinya yang udah keluar. Gitu. Iya. Yang baru lahir gitu. Yang baru lahir. Makanya bayi yang baru lahir itu di bawah bantalnya harus dikasih benda tajam juga. Tapi gue pernah dengar cerita juga kayak apa hamil nih. Mimpi misalnya si ibunya gitu. Mimpi Terus ada yang ngelus-ngelus gini, hilang aja bayinya. hilang. Iya, itu juga pernah denger gua. Ngeri juga ya. Iya. Ngeri sih kalau dielus hilang ya. Iyalah. Mimpi Kalau kita maksud kan gua. dielus tegang ya. Beda. Oh beda. Itu juga bukan bayi ya. Itu pembuat bayi. Itu baby maker ya. Baby maker. Baby maker ya. Iya. Ya tapi yang pasti mitos-mitos itu ada. Jadi gue pernah ada satu kejadian, bukan kejadian, ada satu film dulu di Indosiar anjir, gue masih ingat banget. Indosiar. Yang bikin gue sampai takut banget ngelihat ibu hamil, coy. Karena Karena di film itu tuh ada kuntilanak gitu yang memang jadi kuntilanak tuh katanya kan meninggalnya tuh lagi hamil ya. Iya. Sundel bolong apa ya? Sundel bolong itu korban pemerkosaan yang sampai hamil. Sampai hamil. Oh. Nah, Iya. makanya namanya sundal. Iya. kalau nggak sampai hamil, kunti. kunti. Kali ya. Kali ya. Nggak tahu juga kita ya. Cuman yang pasti di film itu tuh entah itu kunti atau sundel bolong, intinya dia nyolong bayi yang lagi ada di situ. Terus dia di kamar nih ceritanya nih di perkampungan gitu ya. Dia masuk ngambil bayinya. Nah ini momen yang adegan yang menurut gue sampai sekarang gue masih terngiang-ngiang tuh, wah ngeri banget. Apa? Setelah bayinya diambil, si sundel bolong atau kunti ini terbang nembus atap coy. Das. Terus di atas atapnya dia ketawa-ketawa gitu sambil pegang bayinya. Bayi gitu. Anjir itu horor banget men. Maksudnya creepy in a way, creepy banget ya. Maksudnya either itu hantu atau bukan, kalau ada orang ngambil bayi terus sambil ketawa-ketawa tuh kayak Kan lu mau ngapain bayi Mau ngapain gua bayi gitu gua, kan. gitu. Iya. Benar. itu ngeri banget sih. Itu ngeri. Tapi ini ngomong-ngomong soal bayi ya. Ya. Ini apa nih mau masuk iklan lagi? Oh enggak ya. Riko lah. Ditunggu email balasan ya. Iya, belum Nah, masuk nih. gue pernah sempat dengar cerita nih kayak Ya. di rumah sakit. Hmm. Jadi baru lahiran, ya kan?
Kalau nggak salah di hari itu tuh ada banyak lah, mungkin di atas 5 bayi gitu. Oke. Ini kayaknya ketuker nih. Enggak, jadi kayak bayi dimandiin tuh biasanya jam berapa tau nggak di rumah sakit atau klinik gitulah. Setelah lahiran mah pasti langsung dimandiin. Misalnya, Dibersihin lah. Langsung saat itu juga ya. Iya. misalnya lahirannya jam 4 pagi gitu. Ya mandiin dulu. Nanti kalau waktu regulernya mandiin tuh biasanya pagi. Nah pagi kan, regulernya kan. Regulernya pagi. Sekitar jam berapa dah? 8 misalnya. 7 8 gitu. Nah ini gue sempat dengar cerita. Jam segituan, jam 8, jam 7 jam 8 lah. Datang nih susternya nih. Datang. Permisi Bu, ini saya mau ngambil bayinya mau kita mandiin gitu Iya, kan. Emang jadwalnya gitu. Nah si ibunya bilang, loh Tadi udah ada yang ngambil. subuh. Terus. Ya nggak ada di rumah sakit itu tuh nggak ada sama sekali. Memang jadwalnya tuh jam segitu. Tapi bayinya tetap dibalikin. Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Dan sudah mandi. Udah mandi. Udah bersih gitu. Wow. Oh, itu creepy juga sih. Itu creepy. Tapi Terus kayak si susternya kayak oh ya udah gitu. Maksudnya nggak akan ngomong ke si ibunya kayak Padahal pas belum oh ya udah Bu, pas itu siapa? kok ada lagi dia. Ternyata udah biasa. Bener. Itu serem sih. Ya rumah sakit selalu juga terasosiasikan dengan hal-hal yang mengerikan ya. Dan ya itu gue kayaknya pernah dengar tapi jadi inget lagi ada kejadian kayak gitu. Kebayang ya perasaan si susternya karena ibunya kan bisa aja nggak tahu ya. ya dan ya udah dimandiin Ya gitu. sudah, Yang dia tahu yang penting gitu. bayinya udah balik kan gitu. Iya. Perasaan susternya mah harusnya nggak ada yang wah ini sih. Tapi kalau pasti kalut. untuk pertama kali mungkin gitu. Tapi kalau udah ke 5 kali ke atas gitu kan. Mantap. Hatur Makasih ya. nuhun. Gawean aing. Bener juga ya. Iya. Tapi Ya, mungkin lebih leganya adalah bayinya tuh gak di kemana-mana. betul. Nggak di mana-mana Intinya. ya. Kalau sampai ternyata dicek gak ada, ibunya nggak sadar gitu kan lebih horor lagi. Ya, Nah, betul. itu sih. Betul. Baiklah, kita akan lanjut lagi. Tadi seputar ibu hamil. Kalau ada yang kita kelewat, kalian Berarti kita boleh udah bisa masuk tulis di produk kolom. ibu hamil ya berarti ya? Oh, kita mah semua. Oh, masuk semua Bisa, masuk ya? keramik juga bisa, pipa. Fleksibel kita Bisa bed kita, pingpong iya. bisa. Bisa, apa aja bisa kita iklanin di sini ya. Selanjutnya ini juga cukup sering digaungkan gitu ya, bahwa nggak boleh ngomong kotor atau sompral lah gitu ya. Di tempat angker. Di tempat angker atau di tempat-tempat yang kayak di gunung, di Oke. hutan gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang ini somehow gue ada rasa percayanya. Oh, kenapa tuh? Wah, ini versus Mas Zawin ya berarti ya. Oke. Gak tau aja gue nggak menemukan ini ya, gue nggak nemu logiknya at least di sini. Makanya gue kayak oke, make sense sih gitu. Ya gue cukup percayalah makhluk ini mereka ini juga sebenarnya kalau mau iseng ke kita bisa kan gitu. Oke. Dan pada dasarnya kan mereka juga punya akal, mereka bisa dengar kita gitu kan, at least di kepercayaan kita seperti itu gitu kan. Dan ya gue rasa kalau misalkan mereka dengar kita ngomong sembarangan kan pasti kesel juga nggak sih? Bisa kesel juga nggak sih gitu? Ya kayak orang aja. Ya gitu. kayak orang aja. Iya. Misalkan lu ngomong ngomong kotor, lu bangsat segala macam di depan orang yang nggak lu kenal. Dia kayak ini orang apa sih, siapa sih Ganggu gitu? gitu ya. Ganggu lu gitu kan. Iya. Ini kita ada di tempat angker yang ya kita bawa ke pembahasan yang sebelumnya tuh, di mana ada tempat yang kotor, yang gelap, Yeah. memang itu habitatnya mereka. Terus kita ngomong sompral-sompral di situ gitu. Dia ada orang datang ke rumah lu sembarangan gitu Iya. kan. Pasti mereka gak terima sih. Mulai bermunculan antitesisnya kayak dari Coki Pak Dede pernah melakukan juga kan di gue masih inget tuh ada pabrik apa gitu ya, pabrik panci atau apa gitu. Wah, panci kamu kalah saing kan, gitu-gitu lah pokoknya. Oh, iya, Bangsat iya. lah gitu maksud gue. Dan dia nggak ngebuktiin apa-apa, memang nggak ada apa-apa sih. Itu sih kayaknya emang lebih ke ikut ketawa aja sih kayaknya hantunya sih. Kata hantunya, wah lucu juga Lucu nih. juga nih orang gitu. Hiburan Jadi gitu. kayak gitu. iya biasanya menghibur manusia gitu ya. Iya. Ini Ini menghibur hantu ya. menghibur dimensi lain. Dimensi lain ya. Berkata-kata kasar di tempat seperti itu sih sebetulnya menurut gue juga nggak nggak sopan juga gitu kan. Maksudnya biasanya kalau di tempat-tempat kayak gunung apa segala macem ya, terlebih itu kan bukan tempat kita ya kan, bukan tempat kita. Terus juga mungkin ada warga ada apa ya, keganggu juga lah pasti sebetulnya. Cuman kalau sompral tapi kita lupa tadi ngomongin tentang ibu hamil ya. Intinya lu percaya gak sih? apaan? Ya kita belum melogikakan yang ibu hamil tadi itu. Yang gunting itu. Gue sih enggak sih. Oh iya, tadi gue juga lupa nyebutin anjir. Apa tuh? Kan cuman ada di bawah bantal. Tapi Sebagian orang tuh bahkan langsung terang-terangan naruh gunting sama pisaunya di samping kiri dan kanan
bayinya. Wah, malah ngeri Maksud ya. gua kan bayinya tiba-tiba begitu. iya, juga. jadi Mama. jadi Edward Ngeri Scissorhand nanti. Scissorhand aja. Iya, gue sih nggak percaya kalau yang ibu hamil sih gue nggak terlalu percaya. Enggak, ini nggak percaya kalau itu gue. Gue juga nggak percaya. Kalau yang sompral ya mungkin itu ya kayak bisa karena gini, salah satu tempat di Bandung aja dulu. Kemarin gue baru ke Tahura tuh. Oh iya. Taman Hutan Raya. Itu kan yang tempat gua Belanda sama gua Jepang tuh di situ kan. Iya Iya, betul. Kita ke Gua Belanda, kita ke Gua Jepang juga. Nah di daerah situ itu ada satu kata bahasa Sundanya merica. Itu nggak boleh di Lada. Nah itu dia. Nggak boleh katanya. Gak boleh disebutin di sana. Di sana. Karena Ah, iya. kepercayaannya Iya gitu. Pak Mali itu tadi kitos ya. Oh iya, lu gak boleh nyebutin Iya, lada. enggak maksudnya Di daerah situ Dago atas. men-trigger apa gitu yang gua penasaran. Gue nggak tahu deh. Cuman harusnya pernah dengar juga kan? Iya kalau itunya iya pernah. Cuman alasan dibalik kenapa Nggak spesifik kata itu? Nggak tahu gue, nggak tahu. History dibaliknya gitu. Iya. Cuman ada deh. Coba kalau lu cari di Kita Google ada. WhatsApp ininya gimana? Aroja ya. Kang Jack. Kang Jack juga bisa. Gua ngetik lada tahura terus typo lada tahua munculnya lada tahu. Bukan Iya, benar sih. tahu lada garam, bukan. Misteri pantangan ucap kata lada Nah. di Gua Belanda Dago Pakar. Nah, itu dia. Konon katanya Menurut Teh Ana, duka Teh Ana teh Sahanya ya. larangan menyebut kata lada terbukti benar adanya. Sejumlah pengunjung dilarang menyebutkan kata tersebut untuk menghindari sesuatu yang negatif ketika berada menyusuri Gua Belanda dan Gua Jepang. Pasalnya, salah satu leluhur atau sosok yang dituakan di tempat tersebut memiliki kata lada pada namanya. nama Kang Lada menurutnya. Mungkin. Teh Lada gitu. Teh lada itu Kang lada. Gitu. Kang Lada, Teh Lada gitu kan. berarti kalau misalnya sambil bawa jajanan gitu kan si tahu tadi gitu Tahu lada. sambil ngunyah wah lada tuh ada ya. pisan euy. Nah, gimana tuh? Nah, Langsung jadi gini, dimensi lain. kalau Mas Lendi ingat, Hah? ya, kan kita dulu gua sama Lendi itu pernah ngelola kafe di daerah Dago. Iya. Semua orang yang daerah Dago itu ngomong pedes tuh bukan lada, Tapi hanet. Hanet. Hmm. Oh. Ingat nggak? Lupa ya? Oh lupa ya. Kebawa lah ke beberapa area Bandung yang Iya lain. kan? Gue pernah bertemu orang yang bilang ngomong hanet. Gue bilang naon hanet cenah. Hanet teh pedes katanya. Nah, jadi hanet gitu. Iya karena nggak boleh ngomong lada itu awalnya. Oh, jadi kebawa ke ya keseharian gitu. Iya, jadi kalau di gue misalnya yang masak kan orang sana gitu, pedes enggak? Itu pasti hanet tuh ya, gitu. Ngomongnya gitu. Jadi hanet gitu, jadi anget sebetulnya kan anget menuju ke panas lah gitu. Ke tenggorokan. Iya, anget ke tenggorokan gitu. Itu ada juga sompral. Ya salah satunya di Bandung itu. Banyak yang bilang gitu, kok Bandung terus sih, kok kota lain belum? Jujur karena kita belum punya insight juga di kota-kota lain ya. Jalan-jalan ke kota lain itu aja sih Takut salah soalnya nanti. Takut Takut salah. salah. Jadi kita nggak mau so tahu area lain gitu. Iya. Dan kalau dari teman-teman mungkin ada yang punya cerita atau urban legend di kota lain, Boleh masukin juga. boleh masukin juga. Oke, kita tutup satu lagi deh. Apa nih? Kita tutup ini kayaknya akan jadi 2 part. Jadi atau mungkin 3 part kita nggak tahu. Cuman yang pasti kita akan tutup dengan ini yang paling sering juga dan wah ini kayaknya semua anak mengalami. Apa nih? Apa? Nggak boleh keluar maghrib nanti diculik sama wewe Wewe gombel. gombel. Oke. Tapi kalau sekarang lu diculik sama wewe gombel lu seneng kan? Tergantung. Tergantung apa? Berapa biji itunya? Tobrut jahat apa baik? Enggak, maksud gue pasti jahat sih anjir. Kenapa ya? kayak maksudnya ini Mana ada orang baik nyulik? Iya benar. ini gampang sekali ditentang sebenarnya. Silakan Mas Lendi. Ya kan? Iya. Penculik tidak mengenal maghrib atau tidak? Iya. Ya kan? Benar. Cuman kan yang nyulik wewe gombel. Loh iya maksudnya wewe gombel ini terbebas tapi Iya. Tapi intinya ini sampai sekarang gitu ya. Bahkan kemarin gitu ya. Kita baru kejadian ya. Salah satu karyawan kita itu terheran-heran saat kita keluar pas maghrib ya. nah Ada. Ada. Sopo? Kita mau pergi saat itu ke Digital Happiness, gue masih inget banget. Terusnya ke studio horor lagi. Betul. Nah kita berangkat pas setelah sholat maghrib. Heeh. Nah dia tuh nggak terbiasa Nggak mungkin. terbiasa. Terbiasa nggak tenang. sampai ngomong, iya masa maghrib keluar. Oke, itu gue ngalamin juga di zaman kuliah. Tapi lebih ke kayak ya udahlah gitu, mak gue juga kan. Gue kan
gue kan dulu kan kuliah kelas karyawan kan, jadi malam pulang kerja itu jam 4, nyampe rumah jam 5-an, siap-siap segala macem, pergi tuh selalu abis beres maghrib atau pas azan, biar gue ngejar sholat maghribnya di kampus gitu kan. Mak gue selalu komentarnya agak pasif agresif gitu ya, ngomongnya gini, aduh ker maghrib kieu mah tong jalan heula gitu. Lagi maghrib gini mah udah di rumah dulu aja gitu lah. Kalau enggak aduh asa gimana ya berangkat maghrib gitu kan. Kalau lagi azan mah udahlah gitu, di rumah aja dulu gitu. Ya, betul. Jadi ada beberapa hal sih, karena katanya maghrib itu kan maghrib itu bahasa Inggrisnya apa tuh? Dawn. Enggak dawn subuh dong. Subuh. Maghrib itu apa? Bahasa Inggrisnya? Evening aja nggak sih? Evening ya. Pokoknya menjelang malam. Das bukan das. Ah iya das. Iya. Betul das. Jadi perpotongan perpindahan antara dari siang ke malam itu memang cukup sakral, bahkan gak cuma di Indonesia. Di mana-mana? Iya, yang gue tahu ya. Karena perpindahan dari terang ke gelap gitu. Makanya banyak banget sih. Maghrib ini kan buat orang muslim ya, dianggapnya maghrib. Makanya kalau di luar ya das mungkin. Jadi ya lagi jam segini lu jangan berisik. Karena kadang-kadang gitu ya, lagi azan maghrib terus anak kecil berisik, jangan berisik lagi azan maghrib gitu. Dan ya sebetulnya di jam-jam segitu ya harusnya memang ini budaya ya, balik lagi kalau di budaya kita di komplek kan udah menuju maghrib pasti udah pada masuk rumah. Ya, yang lagi main anak-anak yang lagi main di luar, lagi main bola, ya maghrib pulang. Udah pulang gitu. Kalau nggak biasanya kalau misalkan maghrib lu belum pulang, dikunciin sama orang tua lu. Iya gitu, buat ngalamin gue. Iya. Di komplek gue juga gitu sama. Jadi kayak maghrib pulang. Jam setengah 5, jam setengah 6, jam 5 tuh udah mulai pada orang balik gitu, maghrib gitu. Tapi kalau korelasinya sama anak-anak gue oke sih, karena mendisiplinkan ya. Maksudnya udah menuju ke malam itu ya lu udah saatnya selesai main. Karena besok kan masih sekolah juga. Betul. Jadi mandi dan sebagainya, mungkin harus ngerjain PR atau apa, terus kalau nggak mungkin buat yang muslim sholat gitu, ngaji gitu ya. Maghrib gitu. Kayak itu relevan lah. Atau enggak ini diterapkan sama orang tua yang bilang ke anaknya maghrib itu jam 3 gitu. Jadi jam 3 udah pulang. Maksud gue udah nggak boleh main, pulang jam 3. Itu baru bangun tidur siang udah disuruh pulang lagi. Iya, baru tidur siang udah waktunya kita baru mau main itu. Iya, lagi happy-happynya baru mau main. Tapi lantas nongol istilah wae gombel. Jadi dulu gue pernah punya cerita masa kecil sedikit ya untuk menutup ya di episode kali ini. Pernah diculik lu ya? Pantesan jadi kayak begini sekarang. Dapat referensinya dari situ. Jadi ini tuh Stockholm Syndrome ternyata. Stockholm Syndrome. Culik aku lagi. Jadi dulu tuh gue ada rumah nenek gue tuh di Dago Timur namanya. Oke. Dago Timur itu adalah daerah sayap Dago lah, masih di Dago. Cuman turun ke bawah gitu, jadi udah mau ke tebing-tebing gitu. Oke. Ujungnya tuh. Nah di depan persis rumah nenek gue itu tuh ada pohon, disebutnya apa ya? Pisang-pisangan gitu ya. Hah? Pohon pisang? Tapi yang bohong, tau gak sih lu? Oh kayak inilah, kayak teh-tehan lah ya. Ya teh-tehan kan juga bukan ada soalnya, teh bukan gitu teh ya. tapi bentuknya mirip. Bentuknya mirip. Ya di rumah itu juga ada pisang-pisangan di Jakarta, di tempat Lendi tinggal juga. Biasanya tuh ada buah warna merah kekuningan. Nih, ya pasti lu tahu sih. Ya bentuknya mirip lah ya. Inilah pisang-pisangan. Hah? Ya ini sambil dilihatin ya teman-teman ya. Pisang-pisangan pohon ya. Ini tuh itu pohon, ada kayak jantung pisangnya juga gitu. Iya, betul. Jadi mirip seperti ada jantung pisangnya. Tapi nah, dia kayak gini nih. Jantung pisang kan juga ada aja kan cerita-cerita mitos. Ada. Kan? Nah, di depan rumah gue tuh pisangan lah disebutnya. Tapi bukan nggak ada buah pisangnya gitu. Ya. Di situ konon katanya setiap menuju maghrib itu suka ada aja anak kecil yang lari setelah melihat ada sepasang mata yang nongol di antara itu. Kayak ngintip gitu. Tapi emang pernah ngeliat si anak kecil lari gitu? Apa dengar cerita doang? Dengar ceritanya gitu. Dan ya kalau dengar cerita anak kecil wah lari gitu, tuh pasti lihat. Pasti bener ada. Katanya kan anak kecil emang selalu bisa ngelihat. Gitu. Iya. Nah akhirnya gue udah tahu pokoknya maghrib mah kalau lagi main di rumah nenek gue gitu, kalau udah mau maghrib masuk ya gitu. Nah gue tuh penasaran, gue ngeliatin gitu ya di semak-semak itu ya. Ya nggak ada sih sebetulnya. Nggak ada. Karena pas di dalam rumah ada suara, wah itu ada emaknya ngejar pakai sapu. Pulang nggak lo? Pulang.
Malik mana ya, ada sih itu dulu cerita kayak gitu, katanya konon katanya di semak-semak itu tuh setiap mau maghrib tuh ada sosok yang muncul tapi bentuk itu kayak sepasang mata Pasang doang. mata. Tapi ngeri sih emang. Itu lumayan creepy Meskipun sih. kalau misalnya dilogikakan ya bisa aja tuh kucing yang lagi main di diem situ, di habis situ. berak dia. kelihatan matanya doang kan. Iya, kalau bisa malam jadi. gitu. Dan kalau malam kan mata mereka nyala kan. Ya. Nah, ternyata kemungkinan besar ya, itu bukan kucing. Tapi rubah Bukan juga. apa? Lu tahu ini nggak, kayak semacam kukang gitu yang masih banyak di daerah Dago. Emang ada? Banyak. Nyemen biasanya tuh. Nyemen. Itu tukang. Itu tukang. Aduh, apa ya namanya ya? Yang Ini- matanya tuh gede dia. Ya sejenis kukang sih. Gue Iya, kalau mirip kayak kukang sih. spesiesnya lupa sih. Itu tuh di daerah Dago sana tuh banyak banget, Yud. Oh. Yang jalannya lambat kayak slot gitu. Kebayang. Cuman di daerah sana tuh emang banyak gitu tuh. Oh gitu. Masih sangat banyak. Kalau di Tahura kan banyaknya monyet ya. Monyet. Ini tuh mirip monyet gitu. Kukang ya. Kalau mungkin emang monyet aja kali. Enggak. Bukan. Kalau monyet agak ngeri ya sebenarnya itu Nih, ini pemukiman warga. nih. Binatang ini. Oh ini luwak bukan? Itu mah luwak. Bukan dong. Itu kayak gitu kok bentuknya. Iya, tapi bukan. Kukang Jawa. Kukang ini. Jawa. Oh, Iya, kukang Jawa. Kukang Jawa. Kalau luwak beda lagi. Ini anjing luwak. Beda Yuda. Mirip tahu. Luwak beda. Lah, Mas Lendi aja bilang luwak. Ya, berarti sama-sama salah. Ini luwak. Ya maksudnya masih kayak satu inilah satu. Beda spesies. Oh, beda. Beda. Luwak tuh kan ferret. Beda. Oh, kalau masalah binatang saya ahli. Tenang. Oh ya gitu. Oke. Jadi nggak mungkin salah. Tapi yang pasti itu Yaudah, masih keluarga. Maaf, Su. Maaf, Su. Gak apa-apa ya. Jangan diulangi. Tapi beda. Nah, ini tuh dia kayak monyet gitu. Nah, itu menurut gua lebih ke situ sih. Mungkin itu bisa jadi kan. Matanya gede soalnya. Itu apa? Nocturnal enggak? Nocturnal. Kalau nocturnal biasanya kan Iya kan? Eh. Malam tuh agak nyala. Nyala. Iya, Matanya. Minim cahaya. Cahaya. Jadi dia menyerap cahaya kan matanya. Ya itulah ya kisah-kisah. Jadi eh, kesimpulannya untuk di original Aura Maghrib itu wewe gombel nih. Wewe gombel katanya gitu ya. Wewe gombel khasnya tuh bagian payudaranya tuh Terus. emang iya. Ya, emang iya gitu. Sampai ke lantai. Cuman gitu. gak usah diterusin juga Oke, gitu. sorry. Iya. Jadi ya seperti itu ya di episode pertama ini. Ya, Jadi sekarang part kita 1 nih ya. sekarang kita tahu asal usulnya kenapa Dito itu dianggap sebagai predator. Astagfirullahaladzim. Enggak dong. Saya kan baik hati. Enggak. Makanya sekarang kalau maghrib nggak ada wewe gombel lagi ya. Yang pada yang ngebasminya. Karena takut justru. Takut ada Dito. Di alam lain maghrib udah gak usah jalan-jalan nggak Dito. Terima kasih Terima kasih semuanya udah semuanya. nyimak episode kali ini. Ntar lanjut lagi part 2 ya. Kita lanjut lagi part 2. Jangan lupa di subscribe, di share ke teman-teman kalian yang senang menikmati horor komedi ya. Dengan cerita-cerita aneh di dalamnya. Follow juga Instagram kita. Ya, kita di juga Anak mau Paranormal bikin Podcast. ini Spotify tuh belum. Oh iya, itu ditunggu Nantilah. aja, ditunggu ya. Menemani kalian lah ya di jalan dan sebagainya. Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. Dito Walsa, Lendi Lendi Putra dan juga Yuda Putra pamit. Bye bye.